Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isanari dari 10TI2 akan membuat video tentang penyelesaian soal yang saya sudah pilih. Mari simak video saya. Baik, di sini kita akan membahas persoalan yang akan kita selesaikan. Sebelum masuk ke persoalan, kita perlu memahami apa itu sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis horizontal dengan posisi pengamat berada di atas atau melihat ke bawah. Baik, untuk persoalannya itu diketahui ada orang yang berada di atas hotel setinggi 44 akar 3 meter sedang mengamati sebuah angkringan dengan jarak antara tukang angkringan dan hotel sejauh 132 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah di sini kita menggambar terlebih dahulu sebagai pandangannya. Di sini ada hotel yang dengan tinggi 44 akar 3 dan jarak hotel ke angkringan itu 132 meter. Kayak kita ubah ke dalam bentuk segitiga. Kenapa bentuk segitiga tersebut bergambar seperti ini bukan sebaliknya seperti ini? Di sini kita perhatikan garis titik-titik. Jadi garis titik-titik theta itu sama atau sejajar. Jadi kita ubah ke dalam bentuk segitiga seperti ini. Oke, tadi bentuk tinggi gedung adalah 44 akar 3 dan jarak ke hotel bukan gedung, hotel ke angkringan itu 132 meter. Di sini kita tulis, teman-teman. Oke, jadi untuk menghitung depresinya kita membutuhkan tan theta. Tan theta dengan rumus itu depan samping. Depannya itu 44 akar 3 dan sampingnya itu 132. Jadi kita sederhanakan menjadi 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 itu dari hasil 44 dibagi 4. 44 dibagi 44 hasilnya 1 dan 132 dibagi 44 hasilnya 3. Nah, dari pembagian ini itu hasilnya harus habis, tidak tersisa. Nah, 1/3 akar 3 itu kalau dilihat dari sudut istimewa hasilnya 30 derajat. Oke, kita lanjut ke sudut elevasi. Sebelum memasuki soalnya kita harus memahami apa itu sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis horizontal dengan garis pandang ke atas atau pengamatnya itu berada di bawah. Baik, untuk soalnya, Balkis ingin mengukur tinggi pohon yang berjarak 9 akar 3 meter dari tubuhnya. Antara puncak pohon dan matanya terbentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jika tinggi Balkis sampai mata adalah 1,5 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah, oke, kita gambar dulu, teman-teman. Ini pohon dan ini Balkis. Tadi yang sudah ada di soalnya itu jarak antara ujung pohon dengan mata Balkis adalah berapa tadi? Membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Oke, ini kita sudah bikin jarak mata sampai ujung pohon. Ini kita namakan sudut Y saja, teman-teman, untuk penanda. Sedangkan di soal itu ditanyakan tinggi pohon tersebut, berarti keseluruhan. Oke, di sini kita tandain saja dengan sudut X. Jarak pohon ke Balkis itu 9 akar 3 meter dan tinggi Balkis adalah 1,5 meter. Kita ubah ke dalam bentuk segitiga. Depannya atau jarak tinggi pohon itu belum ketahuan, jadi kita sebut saja Y. Dan sampingnya atau jarak antara pohon dengan Balkis itu 9 meter akar 3. Di sini sama kita menggunakan rumus tan theta. Tan theta itu rumusnya depan dan samping. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kita belum menemukan hasil dari depannya karena masih berbentuk Y atau belum memiliki angka. Dan untuk sampingnya itu 9 akar 3.
Di sini tan 30 derajat saat dilihat dari sudut istimewa yaitu 1/3 akar 3. Dan di sini kita langsung tulis saja 1/3 akar 3 sama dengan Y/9 akar 3. Nah, di sini Y-nya kita turunin. Y-nya pindah ke depan dan ini Y-nya dipindahkan ke depan dan ini langsung saja diturunkan. 1/3 akar 3 dikali 9 per akar 3. Hasilnya itu 9 meter. Y-nya. Ini adalah hasil dari ujung pohon ke mata si Balkis. Nih, ke segini atau sudut Y-nya. Sudut Y-nya itu 9 meter. Karena tadi soalnya adalah maka tinggi pohon tersebut. Jadi tinggi keseluruhan pohon. Di sini gampang sekali teman-teman. Jadi kita harus mencari sudut X-nya. Nilai X-nya. Caranya gimana? Caranya itu Y ditambah dengan tinggi si Balkis. Karena Y-nya adalah 9, jadi kita tambah tingginya Balkis atau 1,5. Jadi hasilnya adalah 10,5 meter untuk tinggi keseluruhan pohon. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat. Tentukan titik potong sumbu X dan Y dari soal berikut. Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Kita langsung saja ke titik potong sumbu X. Jika untuk mencari titik potong sumbu X, berarti nilai Y sama dengan 0. Di sini kenapa tidak ada Fx? Fx tersebut diartikan sama dengan Y. Karena tadi Y adalah 0, berarti Y dipindah ruaskan ke belakang. Yang menghasilkan 0. Jadi X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0. Untuk melanjuti ke langkah berikutnya, kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 3 dan berapa yang ditambah berapa yang hasilnya positif 2. Oke, di sini kita langsung saja. Jadi X ditambah 3 sama dengan 0, X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah min 3, 0 itu X 0 itu Y ya teman-teman. Jadi selanjutnya X hasilnya 1, 0 itu Y teman-teman. Kita lanjut ke tipot sumbu Y. Y itu kebalikannya teman-teman. Jadi kita saat mencari titik potong sumbu Y, nilai X sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 min 3. Karena 0 kuadrat sama dengan 0 dan ditambah 2 kali 0 sama dengan 0, jadi Y-nya adalah min 3. Jadi hasilnya 0 sama 0, min 3. 0 itu X-nya teman-teman dan min 3 itu Y-nya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu radian. Di sini soalnya adalah kita untuk mengubah ke bentuk derajat teman-teman. Jadi 8pi per 15 serat untuk dapat diubah ke bentuk derajat. Oke, kita langsung saja. Jadi 8 per 15 pi dikali 180 per pi. Karena kita untuk mencari derajat, jadi pi dengan pi-nya kita coret teman-teman. Pi dan pi-nya kita coret. Di sini kita langsung saja 8 dikali 180. Karena 180 itu berasal dari 1 pi. Jika 2 pi itu 360. Oke, 8 kali 180 adalah 1440. 15-nya langsung saja kita taruh ke bawah 1440. Jadi 1440 dibagi 15. Maka dari itu menghasilkan 96 derajat. Oke, selanjutnya itu 270 derajat diubah ke dalam bentuk radian. Nah, ini terbaliknya teman-teman.
Oke, langsung saja. 270 derajat dikali pi per 180. Nah, ini tinggal kita balik aja teman-teman. Jika radian ke derajat itu 180 per pi, nah kalau derajat ke radian itu pi per 180. Karena di sini ada 0, jadi kita coret aja 0 ya teman-teman. 270 kita coret 0 nya jadi 27, kita langsung ubah ke sini. 180 kita coret 0 nya jadi kita taruh ke bawah. Jadi hasilnya 27 per 18. Nah, ini kita bagi yang hasilnya juga sama. Berapa dibagi berapa yang hasilnya sama. Oke, di sini kita sudah menemukan teman-teman. 18 dapat dibagi menjadi 3 dengan hasil 6. Dan 27 itu kita bagi 3 dengan hasil 9. Sebenarnya ini juga bisa disederhanakan lagi teman-teman. Jadi kita bagi lagi, dibagi 3 lagi, 9 dibagi 3 dan 6 dibagi 3 sama dengan 2 pi rad. Oke teman-teman, sekian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penyelesaian soal yang sudah saya selesaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.